Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Ibu Okta, dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang unsur dan suku pada aljabar. Disimak ya. Bagian kedua pada materi aljabar. Unsur dan suku pada aljabar. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, suku pada aljabar. Coba kalian perhatikan jumlah buku yang dibeli oleh Bu Tejo berikut ini. Bu Tejo membeli satu kardus berisi buku, maka bentuk aljabarnya yaitu X. Di sini kita menggunakan huruf X untuk mengganti jumlah buku yang ada di dalam kardus tersebut. Jika kalian ingin menggunakan huruf lainnya, silakan. Lalu, jika Bu Tejo membeli 2 buah kardus berisi buku, maka bentuk aljabarnya menjadi 2X. Karena ada 2 kardus berarti 2X ya. Lalu jika Bu Tejo membeli 1 kardus ditambah 1 buku, maka bentuk aljabarnya menjadi X ditambah 1. Lalu jika 2 buah kardus berisi buku ditambah 2 buku, maka bentuk aljabarnya menjadi 2X ditambah 2. Kemudian jika Bu Tejo membeli 1 kardus berisi buku, lalu 1 tabung berisi buku, dan 5 buah buku, maka bentuk aljabarnya adalah X ditambah Y ditambah 5. Ingat ya, jika bentuknya berbeda, maka jumlah buku di dalamnya pun juga berbeda. Dan tentu saja huruf yang kita gunakan juga harus berbeda. Oke, sekarang mari kita tentukan suku-suku pada bentuk aljabar tersebut. Suku dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan dan pengurangan. Bentuk aljabar yang pertama yaitu X. Sukunya yaitu X. Karena hanya ada 1 disebut suku tunggal atau monomial. Lalu yang kedua 2X. Sukunya 2X. Disebut juga suku tunggal atau monomial. Yang ketiga X ditambah 1. Nah, di sini kalian lihat ada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan ini memisahkan suku X dan suku 1. X dan 1. Maka disebut suku 2 atau binomial. Lalu 2X tambah 2. Ada suku 2X dan suku 2. 2X dan 2. Disebut suku 2 atau binomial. Kemudian ada X tambah Y tambah 5. Ada suku X, suku Y, dan suku 5. Kalian hitung ada 1, 2, 3, maka disebut suku 3 atau trinomial. Nah, contoh yang terakhir, perhatikan ya. X pangkat 3 min 2X pangkat 2 ditambah 2X min 5. Di sini ada 4 suku, yaitu suku X pangkat 3, kemudian suku min 2X pangkat 2, lalu tambah 2X, kemudian min 5. Nah, karena melebihi dari 3, maka disebut suku banyak atau polinomial. Kalian perhatikan di sini, tanda min atau kurang ini dimiliki oleh bilangan yang ada di depannya. Min 2X pangkat 2. Seperti ini juga, min 5. Jadi bukan 5 ya, tapi min 5. Sekarang kita bahas contoh berikut. Nomor 1. X pangkat 2 min 5X min 7. Suku berapakah ini? Dilihat ada suku X pangkat 2, kemudian min 5X, kemudian min 7. Karena ada 3, maka disebut suku 3 atau trinomial. Contoh yang kedua,
2x pangkat 2 ditambah 9x. Berarti ada suku 2x pangkat 2, kemudian suku 9x. Karena ada 2, maka disebut suku 2 atau binomial. Nomor 3. A min AB tambah C min 10. Berarti ada suku A, ada suku min AB, ada suku C, dan ada suku min 10. Karena melebihi dari 3, maka disebut suku banyak atau polinomial. Materi selanjutnya, unsur pada aljabar. Coba kalian perhatikan bentuk aljabar berikut ini. 2x min 5. Kalian sudah tahu ya bahwa x ini adalah pengganti dari bilangan yang belum diketahui jumlahnya. Dalam hal ini, x dinamakan dengan variabel. Sedangkan angka yang berada di depan variabel disebut koefisien. Lalu angka yang sendiri tanpa ada variabel disebut dengan konstanta. Jadi variabelnya yaitu x, koefisien dari x yaitu 2, dan konstantanya yaitu min 5. Sekarang mari kita bahas contoh soal berikut ini. Nomor 1, 3A tambah 2. Di sini variabelnya yaitu A. Kemudian koefisien dari A yaitu 3. Sedangkan konstantanya yaitu 2. Nomor 2, min AB min 7. Variabelnya yaitu AB. Lalu koefisien dari AB adalah min 1. Nah, kalian perhatikan ya, min AB ini seperti min 1 AB. Jadi koefisiennya di depannya ada 1 ya, min 1. Lalu konstantanya yaitu min 7. Contoh nomor 3. X pangkat 2 min 2x tambah 3. Di sini variabelnya ada 2 ya, x pangkat 2 dan x. Maka koefisien dari x pangkat 2 yaitu 1. Ingat, kalau tidak ada angkanya nih, depan sini ada 1. Ya, walaupun tidak ditulis tapi ada 1. Lalu koefisien dari x yaitu min 2. Konstantanya 3. Contoh nomor 4. Min x pangkat 2 min y pangkat 2. Variabelnya x pangkat 2 dan y pangkat 2. Koefisien dari x pangkat 2 yaitu min 1. Koefisien dari y pangkat 2 yaitu min 1. Lalu konstantanya, nah karena tidak ada konstanta maka 0. Materi selanjutnya, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari variabel yang sama. Contoh, x dan 2x. Di sini variabelnya sama-sama x. Maka disebut suku sejenis. Lalu 3a dan min 4a. Variabelnya sama-sama memiliki a. Lalu x pangkat 2 dan 2x pangkat 2. Di sini variabel dan pangkatnya sama, x pangkat 2. Ini pun juga x pangkat 2. Lalu y dan min 4y. Sama-sama variabelnya y. Kemudian AB min 3AB dan 6AB.
sama-sama memiliki variabel AB. Lalu min B pangkat 3, 2B pangkat 3, dan min 7B pangkat 3 sama-sama memiliki variabel B pangkat 3. Selanjutnya, suku-suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari variabel yang tidak sama. Contohnya, X dan 2Y. Di sini kalian lihat variabelnya tidak sama, yang satu X, yang satu Y. Berarti suku tidak sejenis. Lalu 3A dan min 4B. Yang satu variabelnya A, yang satu variabelnya B. Tidak sejenis. Kemudian X pangkat 2 dan 2X. Kalau kalian lihat di sini variabelnya X, tapi dilihat pangkatnya. Yang satu pangkat 2, sedangkan yang satu pangkat 1. X pangkat 2 dan X berarti tidak sama ya. Sebut tidak sejenis. Selanjutnya AB min 3A dan 6B. Variabelnya tidak ada yang sama. AB, A, dan B tidak ada yang sama ya, jadi tidak sejenis. Lalu min B pangkat 3, 2B pangkat 2, dan min 7. Walaupun sama-sama B, tapi pangkatnya berbeda semua, jadi tidak sejenis. Itu tadi materi dari unsur dan suku pada aljabar. Semoga kalian semua paham apa yang sudah dijelaskan. Selalu banyak-banyaklah berlatih mengerjakan soal agar kalian cepat paham ya. Tetap semangat belajar matematika.